Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel IPCN Dongeng. Teman-teman semua, kali ini saya berada di perkebunan teh di lereng Gunung Sindoro di daerah Mlembem ya. Di situ ada Gunung Kembang juga. Jadi untuk konten kali ini memang saya ngambil background alam biar kita yang selama ini hampir 4 bulan di rumah saja, Wonosobo sudah menuju zona hijau, sekarang sudah kuning, tinggal beberapa kasus yang masih positif COVID. Inilah alam Wonosobo, inilah karya Allah yang luar biasa. Biar bagi teman-teman yang merindukan suasana pegunungan, ini bisa sebagai obat rindu dari teman-teman semua. Baik teman-teman, berkaitan dengan situasi pandemik saat ini, kaitan COVID-19, untuk di Wonosobo ini sudah semakin membaik kondisinya, tinggal beberapa kasus yang masih dirawat di rumah sakit yang konfirm, dan beberapa hari ini tidak ada penambahan kasus baru. Kita harapkan ini semakin bagus, semakin membaik, sehingga kita benar-benar bersiap menghadapi new normal di Kabupaten Wonosobo. Terus bagaimana kita menghadapi atau mempersiapkan diri kaitan new normal ini, karena bagaimanapun kita harus siap, bagaimanapun kita harus bisa mempersiapkan diri, tapi kita juga tidak boleh mengabaikan, tetap waspada, tetap patuh pada protokol-protokol yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, khususnya untuk teman-teman di daerah Wonosobo ini sebagai protokol dari Pemda Kabupaten Wonosobo dan tim gugus kabupaten ya. Sebenarnya apa saja yang perlu kita siapkan dalam menghadapi era new normal ini? Tetap patuh protokol kesehatan. Ini penting. Kenapa? Ini upaya-upaya yang telah dilakukan oleh tim gugus maupun pihak-pihak terkait untuk memutus rantai penularan COVID-19 di tempat kita. Ini sungguh luar biasa usahanya, sudah sangat bagus, sudah sangat maksimal, sehingga kita bisa lihat kondisi sekarang sudah mulai membaik. Kondisi beberapa pengambilan sampel-sampel secara masif sudah dilaksanakan dan alhamdulillah hasilnya juga baik. Protokol kesehatan itu penting yang harus kita jalankan di era new normal ini. Jadi kita jangan berpikir kondisi normal, tapi new normal, artinya bukan back to normal, kembali normal, bukan, tapi new normal, yaitu tatanan baru, kehidupan baru, dengan kita beradaptasi dengan situasi pandemik yang kita tidak tahu akan sampai kapan selesainya. Jadi protokol-protokol itu penting untuk kita patuhi bersama. Kaitan pencegahan, ini adalah hal yang simpel, mudah, dan tidak berbiaya mahal sebenarnya. Yang dibutuhkan hanya kesadaran dari masing-masing individu untuk menjalankan. Di luar sana banyak orang bicara tentang A, B, C, tentang COVID-19, berbagai kontroversi, polemik. Kalau saya berpesan, sudah lupakan itu semua. Faktanya ada COVID-19 di negara kita, di tempat kita. Dan apa yang akan terjadi ketika kita sendiri, keluarga kita yang kena, kita yang merasakan, bukan orang lain. Maka dari itu, kita sendirilah, keluarga kita sendirilah yang harus kita selamatkan terlebih dahulu, kita jaga. Karena apa? Ketika kita sakit, ketika kita terkena sebuah musibah, sampai ke rumah sakit, yang merasakan itu kita sendiri, keluarga kita, bukan orang lain. Maka dari itu penting, ini berawal dari masing-masing individu untuk menjalankan aturan main protokol pencegahan COVID-19 dengan sebaik-baiknya.
Tadi saya sampaikan mudah, murah, simple, tidak mahal. Yang pertama, tetap gunakan masker. Masker kain banyak sudah beredar di masyarakat ya. Hampir semua individu sekarang memiliki masker. Masker ini selalu dipakai ketika kita keluar rumah, berada di kerumunan, berada di lingkungan yang banyak orang. Di sini saya tidak pakai masker karena saya di sini sendirian, ya. Tidak ada temennya, ada di atas sana jauh. Jadi masker tetap digunakan dengan benar, dengan cara yang tidak asal. Kita harus tahu benar fungsi dari masker ini untuk apa. Nanti bisa lihat cara pemakaian masker yang benar di video saya sebelumnya ya, bisa dilihat di sini. Ya, ada dulu beberapa cara penggunaan masker. Jadi gini, kedua adalah cuci tangan pakai sabun. Kalau tidak ada, menggunakan antiseptik berbasis alkohol 70%. Terutama bila bepergian, kita paling tidak membawa antiseptik berbasis alkohol. Banyak di luar sana yang jual. Jadi 1 masker, 2 cuci tangan yang sesering mungkin. Terus yang ketiga, jaga jarak ketika berada di keramaian. Dan 4 adalah pola hidup yang sehat, bersih. 4 hal ini kalau kita jalankan dengan sebaik-baiknya, setiap individu menjalankannya, insya Allah akan memutus semua rantai penularan dari sektor apapun, dari area manapun. Saya jelaskan satu persatu. Kenapa masker ini penting? Masker